Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita dengan mata kuliah kita, mata kuliah linguistik atau ilmu lughah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan karena dalam kondisi kita harus belajar dengan jaringan, mudah-mudahan tetap kita bisa ambil manfaatnya sebesar-besarnya. Baik, materi kita kali ini berbicara tentang kedwibahasaan. Kedwibahasaan. Dalam kegiatan atau hubungan sosial bermasyarakat, seringkali kita dapati orang yang hanya memiliki satu bahasa untuk dia bercakap-cakap. Ya, satu bahasa. Ada kalanya orang memiliki dua bahasa, ada kalanya ia memiliki tiga bahasa, bahkan lebih. Orang yang hanya memiliki satu bahasa untuk komunikasi, maka disebut dengan eka bahasawan. Ya, eka bahasawan atau monolingual. Nah, orang yang memiliki dua bahasa sekaligus, ya, dua bahasa yang sama-sama aktif bisa ia terapkan dalam komunikasi, maka disebut dengan dwibahasawan atau kita sebut dengan bilingual. Bilingual. Sedangkan orang yang memiliki bahasa lebih dari dua, tiga ke atas biasanya disebut dengan ganda bahasawan atau multilingual. Tetapi untuk istilah yang ketiga ini agak jarang dipakai karena di dalam proses pencarian bahasa, ya, atau pemerolehan bahasa hanya dikenal istilah bahasa pertama dan bahasa kedua, ya, bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama atau disebut juga dengan bahasa ibu adalah bahasa yang ia dapat sejak lahir. Pertama kali ia lahir, baik ia dapatkan itu dari ibunya atau dari siapapun. Karena tidak harus bahasa ibu itu didapat dari ibu. Karena ketika anak lahir dan ibunya sudah meninggal ketika dia masih baru lahir, maka ia tetap mendapat bahasa ibu dari siapa? Dari orang pertama yang mengasuhnya. Misalnya bibinya yang mengajarkan, maka tetap bibi itu memberikan bahasa ibu kepada anaknya. Statusnya begitu. Nah, ada kalanya orang memiliki bahasa pertama sekaligus dua. Artinya bahasa pertama, bahasa ibu, bahasa yang yang dipajankan secara langsung, ya, tanpa melalui proses pembelajaran. Itu disebut dengan bahasa pertama. Sehingga ada kalanya orang memiliki dwibahasawan bahasa pertama. Ada kalanya, seperti mayoritas kita, ia memiliki bahasa pertama, bahasa ibu. Lalu kemudian dia belajar bahasa kedua, dan ia sangat menguasai bahasa kedua itu. Kecepatan akses bahasa kedua sama dengan bahasa pertama, ini juga bisa disebut dengan dwibahasawan. Dwibahasawan. Hanya kalau tadi dwibahasawan bahasa pertama, ini dwibahasawan bahasa pertama dan bahasa kedua. Kita khususnya, bangsa Indonesia, terlebih lagi di Jawa, maka hampir mayoritas kita terlahir dengan dwibahasawan bahasa ibu. Lalu kemudian kita menguasai bahasa lain, bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya. Tetapi agak jarang bahasa kedua dianggap sebagai dwibahasawan. Artinya, karena kecepatan akses bahasa kedua dengan bahasa ibu seringkali tidak sama. Ya, jadi kami pun yang kemudian menjadi pembelajar bahasa Arab, ungkapan bahasa Arab kami tidak bisa secepat kami kalau mengucapkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Seperti itu. Maka sesungguhnya kasus seperti saya lahir dengan bahasa Jawa, lalu otomatis saya juga diajari bahasa Indonesia. Saya dwibahasawan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tapi kemudian saya mempelajari bahasa kedua saya. Saya belajar pertama bahasa Inggris, saya juga belajar bahasa Arab. Saya menekuni bahasa Arab. Saya memiliki bahasa kedua saya yang pertama, bahasa
Inggris, bahasa kedua yang kedua adalah bahasa Arab. Nah, tetapi untuk bahasa kedua ini tidak memiliki kecepatan seperti bahasa ibu atau bahasa pertama. Karena itu mana yang disebut dengan dwibahasawan ini, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, sementara nanti ada orang yang antara bahasa Indonesianya dengan bahasa Inggris itu selevel. Jadi selevel inilah yang kita sebut dengan dwibahasawan. Artinya bukan sembarang orang belajar bahasa asing lalu dia bisa sekedar bisa saja, apalagi hanya taunya I love you, good morning dan seterusnya, lalu dikatakan dwibahasawan, belum. Nah, nanti para mahasiswa akan mengetahui tentang salah satu persyaratan ia disebut sebagai dwibahasawan. Tapi sebelum kita melangkah ke situ, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kedwibahasaan di Indonesia. Ya. Kenapa orang Indonesia itu kok selalu berdwibahasa? Kenapa itu? Dalam tanda petik, ya, kenapa orang Indonesia itu kan terdiri dari ada suku, ada pulau-pulau yang masing-masing hampir bisa dipastikan sudah memiliki bahasanya masing-masing. Hanya kecuali orang-orang kota saja. Orang Jakarta kadang tidak mengakui bahwa dia itu hidup di Jawa. Sehingga kalau dia pulang ke Lumajang, dia akan mengatakan, "Mayuk kita pulang ke Jawa." Dia menganggap bahwa DKI itu adalah Kalimantan, atau mungkin begitu ya. Ya, ini kan sebuah penilaian yang salah tentang wilayah teritorial di mana dia lahir. Orang Jakarta adalah orang Jawa. Harusnya dia bisa berbahasa Jawa, baik karena dia itu adalah masuk lebih dekat ke Jawa Barat. Apakah bahasanya lebih kental ke bahasanya orang Jawa Barat ataukah bagaimana? Harusnya demikian. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ada faktor yang menyebabkan penggunaan kedwibahasawanan di Indonesia. 1. Sumpah Pemuda tahun 1928 ya meniscayakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini diungkapkan tahun 1928, sekian tahun sebelum Indonesia merdeka. Artinya memang dengan ketetapan ini, kemudian kita mendapatkan kewajiban secara moral, anak Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Padahal kita ada di suku-suku yang otomatis bahasa ibu kita adalah bahasa sukunya masing-masing. Mereka yang dari Papua tentu sudah lahir dengan membawa bahasa Papua. Tapi kemudian otomatis ibunya akan mengenalkan bahasa Indonesia. Sehingga kita menjadi dwibahasawan. Bahasa pertama adalah bahasa Jawa dan bahasa pertama yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, karena bahasa kedua itu kan bahasa dalam tanda petik seperti bahasa asing. Karena itu tidak boleh. Tetap bahasa Indonesia harus bahasa pertama. Sehingga kita menyebutnya bahasa Jawa adalah bahasa pertama yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa pertama yang kedua. Baik. Yang kedua, kenapa timbulnya kedwibahasawanan? Bahasa-bahasa daerah memiliki tempat yang wajar di samping pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Jadi pemerintah sudah memiliki nilai positif dalam rangka mengembangkan bahasa di masing-masing suku. Artinya tidak pernah ada satu ketetapan melarang penggunaan bahasa ini, melarang penyebaran bahasa ini, dan sebagainya. Tidak. Semua harus tetap hidup. Yang penting bagaimana slogan kita itu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Silakan menggunakan bahasa yang bermacam-macam, tapi bahasa Indonesia jangan sampai ditinggalkan. Seperti itu. Yang kedua, karena perkawinan campur antar suku menyebabkan kemudian orang dipaksa untuk bisa menggunakan bahasa orang lain. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke tempat lain, urbanisasi, transmigrasi, mutasi karyawan, mutasi pegawai, dan seterusnya. Ini yang mengakibatkan orang kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru dan kemudian dia memiliki bahasa yang baru. Tentu bahasa yang baru itu bisa disebut dengan bahasa kedua.
Karena kemarin ketika kita bicara tentang pemerolehan bahasa kedua, ada pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin, ada secara alamiah. Kita kan sudah. Jadi kalau ada TKI, TKW yang kemudian pergi ke Hong Kong tanpa belajar di meja sekolah, tapi mereka bisa belajar, bisa berbicara bahasa Taiwan, sesungguhnya mereka mendapatkan bahasa keduanya secara alamiah. Nah, seperti itu. Yang kelima, ada interaksi antar suku karena perdagangan, sosialisasi, urusan kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Menyebabkan kita harus memiliki bahasa itu. Yang keenam adalah motivasi yang banyak didorong oleh kepentingan profesi dan kepentingan hidup. Nah, ini sebab-sebab kenapa orang bangsa kita berdui bahasawan. Nah, itu penting. Nah, sekali lagi kita sampaikan, tidak setiap orang yang belajar bahasa asing, bahasa orang lain, lalu kemudian dikatakan ia dui bahasawan bahasa itu. Ada orang Jakarta, sejak lahir dia bahasanya pakai bahasa Indonesia. Lalu dia belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab taunya hanya ana uhibbuk, ya, syukron, hanya gitu aja. Ia tidak bisa disebut atau belum bisa disebut sebagai dui bahasawan kalau belum memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini ada jadi salah seorang tokoh bahasa, ya, linguis Lambert, dia telah memberikan catatan atau kriteria seseorang disebut dui bahasawan. 1. Waktu reaksi seseorang terhadap dua bahasa. Waktu reaksi seseorang terhadap dua bahasa itu sama. Jadi kalau orang bisa berbicara dalam waktu 1 menit ia sekian kata dengan bahasa X, kemudian dengan waktu yang sama juga ia bisa berbahasa seperti itu dengan bahasa Y, maka sesungguhnya dia dui bahasawan, bahasa X dan bahasa Y. Satu contoh, ya, mahasiswa. Bukti bahwa saya termasuk dui bahasawan, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Saya akan sedikit melakukan pembukaan atau muqaddimah dalam sebuah pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan dan acara nanti akan kita mulai kira-kira 10 menit setelah hari ini. Dan selamat mengikuti. Para pamirsa sugeng rahapi menapa ingkang sampun kasumatian wonten ing ajeng panjenengan kinten-kinten adicara menika badhe kawitan kirang langkung tabuh sedasa malih kirang sedasa menit boleh badhe kawitan pramila nyumanggaaken rahapi menapa ingkang sampun sumatian nuwun. Nah, saya mengucapkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan tensi secara umum kecepatan yang sama, maka sesungguhnya saya adalah dui bahasawan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, kalau nanti kemudian orang bisa berbahasa Arab dengan kecepatan yang sama, maka sesungguhnya dia juga dui bahasawan bahasa itu. Yang kedua adalah kecepatan reaksi dapat diukur pula dari bagaimana seseorang melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan bahasa yang berbeda. Orang diperintah dengan menggunakan bahasa X, lalu dia bisa melakukannya dengan agresif. Dengan bahasa Y dia juga sama, maka sesungguhnya dia dui bahasawan. Kefahaman, berarti ini tingkat kefahaman. Kalau tadi tingkat penguasaan lebih ke takalum, lebih ke speakingnya. Kalau yang ini lebih ke listeningnya, lebih ke pemahamannya. Yang ketiga, kemampuan seseorang melengkapi suatu perkataan. Misalnya penutur diberikan kata-kata kurang sempurna disempurnakan. Kalau ia bisa bahasa Jawa, lalu melanjutkan penjelasannya, diberikan bahasa Indonesia, lalu melanjutkan penjelasannya, maka sesungguhnya dia dui bahasawan. Nah, yang keempat adalah mengukur kecenderungan pengucapan secara spontan. Nah, misalnya, saya tahu kalau di sini contohnya ada contoh kata yang memang dipakai berdua. Ada beberapa bahasa Indonesia yang sudah diserap dalam ada beberapa bahasa Jawa yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Dia dipakai di bahasa Jawa dan dipakai bahasa Indonesia. Untuk mengukurnya, kira-kira kalau ada kata ditulis, dia membacanya dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, maka sesungguhnya akan kelihatan di sudah bahasa dia yang dominan.
Kalau ada misalnya tulisan ini apa namanya, logo atau motonya pendidikan, dia membacanya engar sasung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani, maka sesungguhnya ini orang lebih cenderung ke bahasa Indonesia. Tapi kalau dengan kata yang sama kemudian dia mengucapkan engar sasung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, ini jelas ini orang Jawa. Nah, seperti itu. Saya selalu melihat kalau ada orang, misalnya dulu ada iklan, mau mengatakan kata bahasa Jawa, ini Mbah Marijan yang selalu mengatakan roso. Tapi ada orang Jakarta tidak bisa mengatakan roso, itu selalu gini, roso. Saya kalau mendengar orang mengatakan roso, ini pasti bukan pengucap bahasa Jawa. Karena orang Jawa akan mengatakan roso, bukan roso. Nah, seperti itu. Ini kecepatan bahasa menentukan ia cenderung ke bahasa yang mana. Ada beberapa apa namanya, problem atau masalah yang dihadapi dalam kedwibahasaan ini ya. Biasanya kalau ada orang berkumpul di satu instansi dalam keadaan berbagai macam suku, lalu ketemu orang Jawa sama orang Jawa ya, ngomong dengan bahasa Jawa, lalu datang orang Papua terlah begitu ya, yang dipastikan tidak paham bahasa Jawa, lalu ia mengalihkan pembicaraan supaya tidak terkesan eksklusif dengan bahasa Indonesia. Nah, maka orang ini disebut melakukan proses alih kode. Jadi, alih kode adalah proses merubah bahasa yang sudah ia gunakan dalam sebuah komunikasi ke dalam bahasa yang difahami bersama oleh orang baru yang datang. Ini namanya alih kode. Ada yang kedua nanti namanya campur kode. Campur kode itu orang yang menggunakan bahasa ringan secara bersamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, antara bahasa Jawa dan bahasa Inggris, antara Indonesia dengan Inggris, antara Indonesia dengan Arab. Kadang ada motif-motif tertentu supaya dianggap hebat ya. Jadi teman-teman sekalian, actually kita harus appreciate terhadap apa yang menjadi program dari pemerintah. Nah, gitu ya. Actually itu kan bahasa Inggris. Appreciate itu kan juga bahasa Inggris. Ya, dia campur aja antara bahasa itu. Bisa saja karena memang kebiasaan dia campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena mungkin dia lama di Inggris, dia agak sedikit lupa dengan bahasa Indonesia, sehingga ungkapan yang dia terlupa dia ganti dengan bahasa Inggris. Atau sebaliknya, ada juga orang yang dalam rangka ingin mendapatkan pujian supaya dianggap ia memiliki kelebihan bahasa asing, maka dia melakukan semacam itu. Itu namanya campur kode. Jadi mencampur antara satu bahasa dengan bahasa lain secara bergantian dalam sebuah proses komunikasi. Nah, ada lagi nanti yang disebut dengan diglosia. Diglosia adalah adanya dua variasi bahasa dalam satu tempat. Di satu tempat ada dua variasi bahasa yang sama-sama hidup. Sama-sama hidup. Saya tidak tahu ya di sini bahasa apa ya yang ada dua variasi bahasa. Mungkin tidak di Indonesia, mungkin di Inggris, mungkin di Malaysia misalnya. Di Malaysia antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris mungkin selevel. Nah, karena itulah mungkin ini termasuk kategori diglosia. Nah, terkait dengan diglosia. Jadi diglosia itu penggunaan bahasa, variasi bahasa yang kemudian sama-sama menguat. Di tempat itu kadang menggunakan bahasa X, kadang menggunakan bahasa Y, dan itu sama-sama kuat. Nah, ada kalanya dalam sebuah komunitas ada kondisi di mana bilingualisme dan diglosia. Jadi di situ ada orang-orang bilingualisme sekaligus di situ diglosia. Misalnya kalau orang Malaysia tadi, dia bisa bahasa Melayu sekaligus dia bisa bahasa Inggris. Bahasa Melayu dia selevel dengan bahasa Inggris sekaligus bahasa itu dipakai secara komunitas di wilayah Melayu, di wilayah Malaysia. Maka dia termasuk bilingualisme dan diglosia. Ada juga yang bilingualisme tanpa diglosia. Orang yang, misalnya ada orang Jakarta.
Orang Jakarta, orang dari Jawa, dari Ponorogo, lalu bekerja di Jawa. Ia adalah bilingualisme. Biasanya dia pasti bisa bahasa Jawa, sekaligus dia bisa bahasa Indonesia. Tapi karena di sana hanya dipakai bahasa Indonesia, dia bilingualisme tanpa diglosia. Di sana bahasa yang berkembang hanya bahasa Indonesia. Sementara ada caranya juga ini diglosia tanpa bilingualisme. Diglosia tanpa bilingualisme tadi. Jadi ada diglosia, jadi artinya bahwa bahasa itu berkembang, tapi masing-masing hanya memiliki satu bahasa itu. Ya, ada daerah X, daerah Y. Daerah X kuat bahasanya X, daerah Y kuat bahasanya Y. Yang X tidak bisa bahasa Y, yang Y juga tidak bisa bahasa X. Begitu. Itu namanya diglosia tanpa bilingualisme. Ada yang tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Ya, itu berarti ya bahasanya tunggal. Ya, ini biasanya daerah-daerah pedalaman seperti itu. Nah, yang terakhir ini kita hanya sekedar mendulang istilah-istilah, kategorisasi istilah-istilah, paling tidak kita nanti tahu. Ada yang disebut dengan ada problem dalam dwibahasawan itu, ada problem interferensi. Problem interferensi. Interferensi itu adalah masuknya struktur bahasa pertama ke dalam bahasa kedua. Taruhlah saya, bahasa pertama saya bahasa Indonesia, bahasa kedua saya bahasa Arab. Ya. Kemudian bahasa Indonesia kan begini, jika saya sakit saya tidak masuk. Jika saya sakit saya tidak masuk. Lalu bahasa itu, struktur itu, jika saya sakit saya tidak masuk. Jika saya sakit saya tidak masuk. Ya, 5 kata itu kemudian nanti saya transfer ke dalam bahasa Arab. Idza ana marid ana lam adkhulil faslah. Idza ana marid ana lam adkhulil faslah. Padahal struktur ini adalah struktur bahasa pertama yang dikonvert ke bahasa kedua. Karena mestinya bukan jika saya sakit, bukan idza ana marid, tapi idza maridtu. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, kalau ada harfu syartin idza, maka masuknya nanti ke fi'il madhi. Idza maridtu. Idza maridtu lam adkhulil fasl. Dan seterusnya. Nah, itulah interferensi. Dan di dalam kajian atau di dalam karya ilmiah mahasiswa, baik itu karya-karya tulis, makalah berbahasa Arab, apalagi skripsi, hampir mayoritas bahasanya adalah bahasa interferensi. Maka kita sebagai pembimbing seringkali pusing bisa ngoreksi, karena kalau kita harus ngoreksi, kita harus membuat skripsi baru lagi. Kenapa? Karena bahasanya mahasiswa adalah bahasa interferensi. Ia sangat kental terpengaruh dengan bahasa pertama, langsung diadopsi, diterjemah bahasa kedua. Sehingga saya mengatakan, ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, tapi dengan kosakata Arab. Apalagi kalau sekarang mahasiswa yang dalam tanda petik agak malas lalu menggunakan jasa Mbah Google dengan Google Translate. Hampir bisa dipastikan tulisannya akan kacau balau, amburadul, dan berantakan. Karena itu, maka saya mengharamkan, haram muakkad mughalladah, mahasiswa sekedar mentranslate langsung dari Google Translate, langsung dijadikan sebagai sebuah hasil karya ilmiah. Apakah pasti keliru? Selama ini saya mengatakan pasti keliru. 99% keliru. Ya. Loh, apakah tidak boleh dipakai? Boleh dipakai, tetapi pakailah hanya sekedar untuk mengambil kosakata. Jadi Google Translate itu hanya membantu kita untuk kosakata kita yang tidak tahu saja. Tapi dia tidak bisa menerjemah idiom. Dia tidak bisa menerjemah mustalahat, apalagi kata-kata majazi. Kalau kita mau menerjemah dia kaki tangan penjahat. Dia kaki tangan penjahat, pasti kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab versi Google Translate, maka misalnya ditulis huwa rijlu yadin mujrim. Huwa rijlu yadin mujrim. Dia kaki tangan penjahat. Karena kaki itu rijlun, ya, tangan itu yadun, penjahat itu mujrim. Huwa rijlu yadi mujrim.
tentu tidak akan bisa difahami dan tidak bisa dipermaklumi. Nah, karena itulah maka sebelum itu terjadi, fahami bahwa memang salah satu kendala kita dwibahasawan adalah terjadinya tadi pencampuran masuknya struktur bahasa pertama ke dalam bahasa kedua. Dan itulah sesungguhnya yang sudah diprediksi salah satunya oleh beberapa tokoh tadi akan beberapa apa namanya itu salah satunya oleh Fred Guinness yang seorang profesor bilingualisme yang dia memiliki tanggapan miring tentang orang yang berlaku dwibahasawan. Salah satunya adalah tadi memiliki dua bahasa itu sangat sulit berakibat keterlambatan penguasaan dia bahasa kedua. Coba kalau saudara melihat anak-anak Jakarta berbahasa Indonesia, wah lancar sekali. Ya, kalau dari hari raya lalu pulang, wah itu yang dari Jakarta itu lancar betul bahasa Indonesianya. Anak-anak kita yang umur 5 tahun bahasa Indonesianya kan betunduk aja. Masih sangat lambat. Kenapa? Dia sudah dipersibuk dengan bahasa Jawa. Memang itu salah satu kekurangannya. Tapi nanti, saya tidak menganggap itu kekurangan. Suatu saat nanti dia akan memiliki kelebihan. Seperti saya contohnya. Saya sekarang sudah lebih banyak mengembangkan bahasa Jawa. Walaupun saya hidup di dunia akademis. Ketika saya bicara dengan bahasa Indonesia seperti dengan saudara ini, tapi nanti ketika saya ceramah, saya dalam masyarakat di bidang dakwah, hampir 100% saya menggunakan bahasa Jawa. Inilah salah satu kelebihan dwibahasawan. Anak dwibahasawan kurang memperoleh pajanan pada salah satu bahasa tadi ya, salah satu bahasa bahasa Indonesianya ada beberapa kosakata kadang tidak terbiasa kita. Saya mengetahui bahasa Indonesianya sumuk dengan bahasa gerah. Itu kan ketika sudah dewasa. Ketika anak-anak tidak pernah kita pakai itu. Bahasanya misalnya bahasa terhempas. Bahasa apa lagi? Ya bahasa-bahasa yang kadang-kadang agak rumit itu seringkali tidak bisa diketahui oleh anak-anak. Nah, anak dwibahasa tidak bisa memisahkan kedua bahasanya, mereka menggunakan keduanya sekaligus dan mereka kebingungan. Nah, ini asumsi ya. Seringkali kemudian, bahkan maaf, saya lihat ada beberapa tayangan dosen pun seringkali kalau ngajar kan dicampur-campur dengan bahasa Jawa. Ini salah satu kendala orang dwibahasawan. Saya tahu kalau lihat dalam contoh-contoh pembelajarannya dosen-dosen, bahkan di IAIN pun dosen IAIN, kalau ketika ngajar, kadang-kadang nanti di tengah-tengah itu disisipi bahasa-bahasa Jawa. Bukan karena sekedar untuk contoh, bukan. Memang dia ingin komunikasi dengan bahasa Jawa. Padahal ini forumnya adalah forum resmi berbahasa Indonesia. Nah, ini salah satu. Karena itu, bagi para dosen, biasakan untuk bisa murni menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, demikian para mahasiswa sekalian dan para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.